Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan kembali terjadi di Sulawesi Utara, di mana seorang gadis asal Manado berinisial V, 19 tahun, diperkosa 19 pria, 2 diantaranya diduga oknum polisi. Kasus pemerkosaan terhadap seorang siswi di bawah umur kembali terjadi. Kali ini seorang gadis berinisial V berusia 19 tahun asal kota Manado, Sulawesi Utara diperkosa 19 pria. 2 diantaranya diduga oknum polisi. Kasus pemerkosaan terungkap setelah pihak korban memberanikan diri melaporkan insiden yang dialaminya ke Polda Gorontalo. Setelah beberapa bulan mengendap, keluarga korban bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan melakukan jumpa pers. Menurut orang tua korban, hingga saat ini para pelaku belum juga tertangkap meski telah dilaporkan sejak akhir bulan Januari. Kasus ini sempat dilaporkan ke Mapolresta Manado, namun kemudian dilimpahkan ke Polda Sulawesi Utara dan selanjutnya diserahkan ke Polda Gorontalo. Karena salah satu lokasi terjadinya pemerkosaan ada di Kabupaten Bolaang Mongondo dan Gorontalo. Menurut pengakuan korban, dirinya diperkosa oleh belasan pria di 2 lokasi, di Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, dan di Gorontalo. Kasus kejahatan dan kekerasan seksual khususnya terhadap anak-anak di Indonesia dianggap para aktivis anak-anak telah melampaui batas kewajaran. Oleh karena itu saat ini pemerintah maupun DPR harus didorong untuk mengesahkan dan menganggap kasus kejahatan terhadap anak dikategorikan sebagai extraordinary crime sejajar dengan kasus narkoba dan kasus terorisme. Menurut saya dalam kasus Bengkulu, kasus-kasus yang lain seperti yang saya sebutkan, pemerintah maupun dia sebagai penyelenggara negara dan pembuat undang-undang menyatakan kasus Bengkulu dan kasus-kasus lain yang merampas kemerdekaan anak, bahkan menghilangkan paksa hak hidup anak, dibunuh lalu diperkosa lalu dibunuh, ini harus diterapkan sebagai extraordinary crime. Itu penting supaya tidak dianggap sebagai tindak pidana biasa. Dia harus ditempatkan sebagai tindak pidana kejahatan luar biasa. Itu yang penting. Kalau tidak, maka pidana pokoknya yang tidak memenuhi harapan masyarakat. Harapan masyarakat kan hukuman mati, hukuman kebiri, rajam, kan gitu ya reaksinya. Itu nggak bisa terjadi kalau pidana pokoknya tidak jelas, tidak setara dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup seperti narkoba, terorisme dan korupsi. Penyusunan regulasi yang memberikan efek jerah. Dulu sempat ada diskusi soal pengebirian dan draft perpunya juga sudah disiapkan. Komitmen politiknya sudah diambil, tetapi di tingkat implementasi perlu didorong lebih cepat. Saya mungkin langsung saja ini ke Bang Aris terlebih dahulu. Bang Aris, kalau kita lihat saat ini pemerintah tadi kalau Bu Menteri bilang menyatakan hukuman yang terbaru, hukuman sosialnya adalah disebarin aja foto-fotonya di lokasi umum, kemudian juga media sosial supaya ada hukuman sosial terhadap seorang pelaku. Tanggapan Anda bagaimana? Iya, saya kira ini bukan gagasan baru ya, tapi ini dilontarkan dalam merespon kasus-kasus kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Anung tadi ya, itu sebenarnya memang harus diletakkan kasus-kasus kejahatan terhadap anak ya, khususnya kekerasan seksual yang terjadi dalam bentuk perampasan kemerdekaan dan mencabut hak hidup anak diawali dengan kasus-kasus kejahatan seksual seperti yang terjadi di Bengkulu. Ini harus ditetapkan sebagai extraordinary crime dulu, supaya pidana pokoknya itu jelas, harapan masyarakat bagi predator-predator yang melakukan kekerasan itu bisa dihukum maksimal. Termasuk misalnya gagasan Bapak Presiden ya setelah Impres nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual, dikeluarkanlah rencana Perpu tentang pemberatan hukuman lewat kastrasi suntik kimia tadi, kebiri lewat suntik kimia, ditambah lagi adalah sanksi sosialnya. Itu bisa dilakukan berupa misalnya sesuai dengan ketetapan pengadilan, katakanlah hukuman fisiknya dia 10 tahun oleh pengadilan karena dia dianggap bersalah melakukan kejahatan seksual, bisa pemberatan hukuman selain kebiri tadi mengumumkan kepada publik sesuai dengan keputusan pengadilan yang ingkrah tentunya. Setelah ingkrah diumumkan ke tempat di ruang-ruang publik supaya masyarakat tahu ini pelaku kekerasan yang harus diwaspadai, dan itu terjadi di negara-negara lain. Bahkan di Inggris dikasih chip
supaya kalau pergi ke Indonesia itu bisa dimonitor, waspada terhadap orang-orang itu. Artinya mereka tidak hanya berwacana tapi langsung reaksinya ada begitu dari Betul, pemerintah. nah ini juga harus dikatakan, tapi harus diletakkan dulu itu menjadi extraordinary crime sehingga pidana pokoknya itu jelas. Maka saya sampaikan di Komisi 8 Ibu Sarah, bagaimana nanti setelah reses itu di dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Anak juga ditetapkan itu sebagai definisi segala jenis kejahatan terhadap anak yang mengarah, harus jelas definisinya, merampas kemerdekaan anak dan menghilangkan paksa hak anak, hak hidup anak diawali dengan atau diakhiri dengan perkosaan yang begitu berulang-ulang seperti kasus terjadi di Bengkulu dan kasus Angelin di Bali, kasus adik PNF di Kalideres beberapa waktu lalu, itu harus ditetapkan sebagai kejahatan kemanusiaan yang luar biasa atau extraordinary crime. Itu dulu diletakkan gitu. Selamat malam Ibu Kofifa, Anda baru saja dari Bengkulu mengunjungi bertemu dengan 7 tersangka begitu yang terkait pembunuhan dari Yeye. Apa fakta yang Anda temukan di sana, Ibu? Saya tanya mereka berapa umurmu nak, sekolah di mana nak. Dari 7 tersangka yang umur 16 sampai 17 tahun, hanya 2 yang sedang sekolah. Lalu pelan saya tanya, apa betul nak kamu suka nonton video porno? Dia bilang iya. Biasa kamu nonton pakai apa nak? Handphone. Sendiri apa rame-rame? Dia bilang rame-rame. Apa betul nak kemarin katanya kamu habis minum tua? Dia bilang iya. Kemarin kamu sedang mabuk? Tidak mabuk Bu, pusing-pusing aja katanya. Lepas itu saya tanya lagi, apa betul nak kamu ikut melakukan itu? Dia bilang iya. Kenapa saya diajak? Siapa yang ngajak? Yang dewasa. Dari sisi ini saya sebetulnya ingin menyampaikan pesan, ada hulunya. Hulunya itu antara lain yang potensial menjadi penyebab kejahatan seksual, antara lain adalah konten video porno dan miras. Jadi kita mungkin harus mengambil dari hulu sampai hilir. Kalau hulunya ini kita tidak melakukan langkah-langkah preventif secara lebih komprehensif, saya khawatir bahwa makin berat tugas kita ke depan karena proses edukasi kepada orang tua yang sebagian besar masih belum melek IT. Ini kan hampir nggak ada yang melakukan. Ketika saya datang ke desa di mana kampung almarhumah Ananda Yuyun, saya melihat kalau di kampung ini memang sangat mungkin masyarakat belum melek IT. Tetapi kan anak-anak ini memang sudah terkomunikasikan dengan berbagai macam akses konten-konten tertentu yang mereka bisa dapatkan, mungkin tidak dari smartphone-nya, tapi dari smartphone teman, sambil mereka di ladang atau sambil mereka kumpul-kumpul, ayo ini loh ada ini, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu kan tidak terkomunikasikan dengan orang tua secara komprehensif bahwa sekarang itu bisa melihat berbagai tontonan atau film atau apapun, itu tidak harus melalui gedung bioskop. Berapa banyak yang punya kemampuan dan kemauan untuk menyampaikan proses edukasi seperti ini kepada masyarakat. Sementara kita melihat makin sedikit daerah yang blank spot area. Rata-rata kan area kita sudah bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, pada saat misalnya pemerintah sudah membangun jaringan komunikasi yang lebih merata, tentu harapannya internet ini akan diakses oleh pelajar-pelajar untuk mendownload berbagai ilmu pengetahuan. Tetapi kan yang terdownload itu bisa macam-macam. Nah, edukasi seperti ini juga harus dilakukan oleh para guru di sekolah. Jadi guru-guru punya tugas yang harus ditambahkan dengan program edukasi pendidikan karakter anak. Orang tua harus diedukasi bahwa akses IT yang bisa terkomunikasikan, terkoneksi dengan anak-anaknya itu bermacam-macam. Nah, apakah misalnya PKK-PKK itu, tim penggerak PKK juga bisa mengkomunikasikan ini di RT, RW, dan balai desa. Mungkin juga elemen masyarakat lain, ini dana desa kan banyak.
Jadi mungkin dari dana desa barangkali memang bisa disiapkan untuk khusus pendampingan bagi pemberdayaan masyarakat, bukan hanya pemberdayaan ekonomi, mereka berdaya ketika mereka melihat oh di sini ternyata membutuhkan proses yang lebih bisa mencerahkan masyarakatnya. Karena pada dasarnya di kampung, di tempat almarhumah Yuyun, apa saja bisa ditanam di sana. Macam-macam hutan tanaman industri misalnya, dan itu ada karet. Di sana juga ada sawit, lalu di situ juga ada pohon duren, di situ ada kopi, macam-macam sayuran tumbuh. Kalau kemudian di tengah masyarakat yang sebetulnya punya potensial untuk bisa sejahtera dengan sektor agronya, masih ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena tidak punya uang. Karena saya tanya umurmu berapa nak? 17. Sekolahnya kelas berapa? Saya hanya lulus SD Bu. Kenapa nggak punya uang? Jadi kan ini harus terkomunikasikan. Ini loh sekarang pemerintah punya kartu Indonesia Pintar. Kepala desa, kepala dusun, RW, RT ini kan perlu kepanjangan tangan supaya bisa mengkomunikasikan kepada warga setiap rumah gitu. Bu Kofifa, Anda menyatakan bahwa ada hukuman sosial yang bisa dilakukan, yaitu menyebar foto pelaku kejahatan seksual begitu. Apa dasar Anda ingin membuat hukuman ini? Apakah betul bisa membuat efek jerah begitu bagi para pelaku tindakan kejahatan seksual? Ya, sebetulnya format ini sudah dilakukan di sangat banyak negara, sama dengan format hukuman kebiri. Itu juga banyak negara yang sudah melakukan. Sanksi sosial juga banyak negara yang sudah melakukan. Saya rasa format ketika kita melihat ini ada anak di bawah 18 tahun pelakunya, ada yang di atas 18 tahun. Ini kan referensi yuridisnya berbeda. Kalau yang di bawah 18 tahun, semua kita pasti tidak memaafkan itu, tetapi ada referensi yuridis yang berbeda dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi kalau di atas 18 tahun bisa menggunakan KUHP atau bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu karena ini ada persekongkolan jahat, ini ada pendahuluan dengan miras, lalu ada kekerasan. Jadi ini bisa dijerat dengan pasal berlapis. Selain item-item yang memberikan penjeraan kepada pelaku, hari ini sebetulnya sedang dilakukan finalisasi draft, masih 2 opsi. Apakah hukum kebiri atau dengan pemberatan. Pemberatan bisa seumur hidup, bisa hukuman mati kepada pelaku dari kejahatan seksual. Ada juga social punishment yang itu misalnya kalau ini foto pelaku kemudian dipublish di tempat-tempat umum, saya rasa akan memberikan satu warning yang lebih mendalam. Hati-hati loh, jangan sampai begini. Ibu, karena saya harus banyak negara yang melakukan. Ke Bu Sarah dulu, Bu. Kalau Sarah, kalau dari dilihat ini saat ini ya, wacana-wacana pemerintah banyak sekali sebenarnya untuk bisa meminimalisir tindak kejahatan seksual ini. Sebenarnya sudah sampai mana sih di sini nih rancangan terhadap undang-undang terhadap perlindungan anak? Apakah meliputi semuanya ini? Ini yang banyak mungkin belum mengetahui karena kurangnya sosialisasi bahwa undang-undang perlindungan anak itu baru saja direvisi tahun 2014 sebelum periode yang baru. Dan sayangnya di situ maksimalnya itu 15 tahun. Nah, itu yang disayangkan banyak dari kita yang aktivis perlindungan perempuan dan anak, bahwa kok yang ditaruh di situ hanya maksimal 15 tahun. Jadi kalau kita bicara untuk mau merevisi lagi, ini sudah banyak sekali, mohon maaf, anggota-anggota DPR yang lain yang merasa wah kita tidak bisa melakukan itu karena itu melawan sistem. Nah, ini yang kita mungkin perlu ada gerakan massal ya untuk betul-betul bisa memperjuangkan adanya gerakan yang betul-betul so what with the system. Yang penting kita bisa melakukan perubahan yang positif. Tetapi ada salah satu solusi yang lain, yaitu dengan salah satu yang RUU yang diajukan yang sekarang sudah masuk ke prolegnas dan akan dibahas. Belum tentu itu akan disahkan karena akan dilihat juga di Komisi 3 apakah akan masuk ke KUHP atau tidak, yaitu RUU penghapusan kekerasan seksual. Kami sebagai pengurus di Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, kami mendorong itu karena itu bukan hanya untuk anak saja tapi juga untuk perempuan dan laki-laki bahkan, karena mohon maaf kita semua juga tahu bahwa
Indonesia ini kan sekarang memang seperti yang Bang Aris tadi katakan, ini sudah keadaan darurat. Dan yang saya ketahui dan saya sangat sayangkan bahwa di tahun 2012 melalui yayasan saya mengetahui bahwa Indonesia ini sekarang sudah nomor 1 di Asia untuk child abuse material atau child abuse content di social media. Oke. Dan yang jadi korban itu kebanyakan justru anak laki-laki. Gitu. Nah ini yang harus kita bicarakan bersama-sama. Bukan hanya tentang hukuman untuk efek jerah saja, tapi juga holistik. Saya senang tadi Bu Kofifa sudah mengangkat banyak sekali hal yang menyangkut dengan akar permasalahannya yang harus kita bersama-sama kita atasi. Nah kalau kata Bang Aris tadi ini sebenarnya didudukan dulu, masukin aja dulu ke extraordinary crime gitu. Baru kita ngomongin soal hukumannya yang paling beratnya seperti apa. Bisa nggak sih ini masuk ke extraordinary crime atau mungkin buat undang-undang sendiri gitu khusus untuk misalnya kekerasan seksual, perlu nggak sampai seperti yang itu? Tadi diajukan yang sudah masuk di long list saat ini di prolegnas, dan itu tetap harus kita lobby karena saat ini tentunya kita tahu bahwa di short listnya itu sudah ada undang-undang yang diajukan terlebih dahulu. Nah, apakah itu bisa menjadi extraordinary crime seperti yang kita tahu tadi oleh Bang Aris dikatakan disebut seperti disamakan dengan terorisme dan seterusnya. Saya rasa itu adalah gerakan yang cukup baik dan harus kita dukung bersama-sama karena ini sudah, mohon maaf tadi kan dikatakan bahwa angkanya meningkat. Ya, itu bukan hanya karena lebih banyak lagi yang mengadukan, memberanikan diri untuk mengadu tentang kejahatan yang terjadi menimpa anak mereka dan seterusnya. Karena sebelumnya kan banyak dengan stigma dan itu masih terjadi juga sampai saat ini. Tetapi saya rasa ini harus ada kesadaran juga dari masyarakat. Nah, meningkatnya itu pun juga mohon maaf karena saya lihat kita semua mungkin mengetahui itu juga ada hubungannya dengan kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya juga mulai sekarang kita bicara tentang ketahanan keluarga lagi, harus ada seperti yang tadi Bu Kofifa ungkit tadi, karena kehadiran orang tua di kehidupan anak-anak itu juga penting, tapi karena apa lapangan pekerjaan kurang, akhirnya banyak yang harus merantau untuk mencari pekerjaan di tempat lain, akhirnya juga kurang bimbingan kepada anak-anak yang akhirnya pelaku-pelakunya sekarang tambah muda juga.